Bung Yani ini udah senyum-senyum. Pak Sambo tadi juga udah ketawa-ketawa ini mau menyatakan sesuatu. Tapi sebelum ke Pak Sambo saya ke Bung Yani dulu ya Pak. Apa tanggapan Anggi, Anda? jadi kalau kita lihat laporan ya, tahunan ya, Komnas HAM ya, juga membuat laporan itu memang dari 2016 sampai 2020 itu. Maaf, mic-nya boleh? Dari 2016 sampai 2020, Komnas HAM itu mencatat memang lembaga kepolisian RI ini peringkat yang tertinggi pelanggaran HAM seperti itu. Kalau kita lihat tadi kan rentetannya seperti itu. Nah, yang harus kita cari itu sebenarnya sebab musababnya, akar persoalannya. Sesungguhnya kasus ini tidak hanya sekarang kan, yang model-model seperti ini waktu saya di Komisi 3 ada juga kasus-kasus ini. Pertanyaannya kenapa kasus yang sekarang ini begitu cepat, ya kan? Ini kan tentu tersebar, peran media sosial, ya kan? Kalau dulu kan medianya satu, melalui media televisi. Betul. Kalau media televisi tidak menyiarkan, maka kita tidak tahu peristiwa yang terjadi, apa yang terjadi seperti itu. Sekarang ini tanpa diberitakan lebih dahulu oleh media televisi dengan media sosial yang ada, sudah viral duluan. Sudah lebih viral duluan. Bahkan media mainstream malah mengutip dari media sosial yang seperti ada. Nah, kalau saya ingin melihat ke akar persoalannya ya, kita sama-sama tahu kilas balik perubahan ya paradigma kepolisian ini dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 ya tahun 2002 itu adalah dalam rangka untuk mengembalikan kepolisian ini menjadi aparat sipil yang diberikan kewenangan dalam proses penegakan hukum, dalam proses untuk menjaga ketertiban. Tapi juga ada yang disebut dengan, mungkin Pak Ito masih ingat pada waktu Pak Ito kabar eskrim ya, saya di Komisi 3, saya sering mengatakan polisi itu kan P3, ya kan, bukan partai saya dulu P3, tapi polisi itu P3 adalah pelayan, pelindung, dan pengayom. Nah, mari kita lihat di dalam pasal 2 itu ya. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian itu, fungsi kepolisian itu kan adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayan, dan kepada masyarakat ini. Pasal 2 ini menjadi. Nah, kalau kita coba pasal 2 ini kita telah lebih dalam sekali, teliti lebih jauh, apakah kondisi yang tadi yang digambarkan oleh Anggi yang kita lihat seperti itu sudah mencerminkan apa yang diamanatkan di dalam pasal 2 itu sendiri. Paradigma kan dirubah polisi. Maka pola pendidikan pun juga dirubah, ya kan? Yang militer, semi militer kan tidak. Pendekatannya juga adalah pendekatan humanis, kan? Humanis seperti itu. Maka ingat saya pada waktu peralihan itu di kepolisian, saya nggak tahu masih adakah atau tidak ini Pak Sambo. Maka adalah di setiap proses yang namanya pelatihan pendidikan itu, maka pengenalan tentang HAM itu diajarkan. Sehingga seperti itu. Nah, ingat lihat pada periodisasi 2002, 2003, 2004 itu syarat sekali ya kan dengan materi-materi. Saya tidak tahu sekarang ini. Kalau kita pada waktu hasilnya, saya di Komisi 3, kita terus seperti itu. Maka ada 3 titik, kalau kita melihat kepolisian itu ada 3 kata kunci ya. Polisi itu mau baik atau tidak baik itu hanya 3 menurut saya. Pertama adalah dilihat dulu proses rekrutmen dari sejak awal ini. Rekrutmen ini mulai proses pendidikannya dan lain sebagainya seperti itu, mulai jenjangnya. Pertanyaannya, proses rekrutmen di kepolisian ini mulai dari rekrutmen awal pendidikan sampai pendidikan yang berjenjang itu udah clear atau belum? Atau jangan-jangan ada masalah di proses itu sendiri. Jadi dari hulunya itu bermasalah ya menurut Anda ya. Terus yang kedua adalah di sektor yang namanya ini tempatnya Pak Peri ini kan yang melakukan pengawasan di Propam ya kan, Propam ini kan Propam ini sampai juga. Nah, sesungguhnya kalau Propamnya ini dulu, makanya pada waktu zamannya itu kita memberikan anggaran yang cukup besar, agar anggaran cukup besar di Propam ini dia memberikan tugas dan kewajiban melaksanakan yang perlu ada sporting anggaran. Oleh karena itu, sebenarnya kalau sporting anggarannya lemah, bagaimana Propam ini akan menjalankan fungsi-fungsi dia melakukan pengawasan seperti itu. Nah, yang ketiga itu di fungsi resersenya. Nah, menurut saya ini problem sekarang ini. Ada problem di sana. Problem besar di sini ini seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan. Mungkin Pak Ferry juga bisa menanggapi nanti usai jeda. Kita lanjutkan Bang Yani, usai jeda saat lagi di Luar Sisi.